Andai kata Kristus Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami dan sia-sia jugalah iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inti iman kita kepada Kristus ialah Paskah, kebangkitan. Kalau saja selama ini dalam gereja Kristen, gereja kita semua, kita lebih hingar-bingar merayakan Natal, maka hari ini saya mencoba untuk mendasari apa sebenarnya yang kita rayakan, apa sebenarnya inti daripada iman kita orang Kristen kepada Yesus. Kalau kita merayakan Natal, maka semua orang pernah lahir. Semua, mau orang baik, mau orang jahat, semua lahir. Kan? Tetapi apakah orang yang lahir itu dia bangkit? Tentu tidak. Tidak semua yang lahir itu akan mengalami kebangkitan. Dan inilah kata Santo Paulus, seandainya saja Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami dan sia-sia jugalah iman. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang mestinya sebenarnya kita rayakan lebih meriah. Ya, lebih hingar-bingar, lebih semarak. Ya. Tapi terbalik biasanya. Natal lebih kita utamakan. Boleh saja berbulan-bulan kita rayakan Natal. Dan sampai-sampai tidak tahu lagi apa firman Tuhan yang cocok untuk masa itu. Kan? Ya. Namun inti dari iman kita kesampingkan, kita sepelekan. Jadi sekali lagi kita sebagai umat Katolik, kita harus kembali ke jalan yang benar. Kita harus bertobat. Ya, jadi ditemakan Paskah ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, selama kita mempersiapkan Paskah ini, kita dalam gereja diawali dengan Rabu Abu, pernyataan tobat kita. Kita beretret panjang selama 40 hari lamanya bersama Yesus di padang gurun. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal diri kita lebih dalam. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan dan apa rencana Tuhan kepada kita masing-masing. Itu tujuannya kita beretret selama 40 hari, namanya puasa dan tobat. Ya. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas, tidak sekedar liturgis, tetapi kita mencoba untuk bercermin, untuk melihat diri kita sendiri, siapakah kita di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu kita meramai-ramaikan memasuki Minggu Palen dengan menyanyikan Hosana, Hosana,
kepada putra Daud, raja semesta alam. Tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini, tetapi dari atas. Dan setelah itu kita memasuki Kamis Putih, hari yang penuh persaudaraan, hari perpisahan bersama orang yang kita cintai. Tetapi di sisi lain, Dia memberikan pesan-pesan terakhir kepada kita untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni. Inilah tujuan kita merayakan Kamis Putih. Jumat Agung akhirnya jatuh lagi, di mana segalanya berakhir dengan tragis. Sampai Yesus mengatakan selesai. Selesai berarti semua yang dipesankan Tuhan, semua tujuan dan misi Allah yang dibawa Yesus, Dia telah laksanakan paripurna. Tidak ada lagi yang tertinggal. Maka Dia mengatakan telah selesai. Maka orang bisa salah mengerti. Dengan diam-diam kita kembali ke rumah kita seperti orang yang pulang dari kubur, karena Yesus sudah mati. Maka segala sesuatu telah berakhir. Dan saudara-saudara kesimpulan, tanpa diduga-duga, tanpa dipersiapkan sebelumnya, walaupun Yesus telah memberikan sinyal-sinyal kepada para murid sebelumnya bahwa Dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, tetapi mereka tidak percaya, mereka tidak mengerti. Tiba-tiba ada berita seperti disampaikan khotbah tadi malam. Ada berita yang disampaikan kepada para rasul bahwa Yesus tidak ada itu. Tak seorang pun menyaksikan secara mata telanjang bagaimana Yesus keluar dari kubur itu. Tidak. Hanya kesaksian dua orang pemuda yang berpakaian berkilau-kilauan. Siapa mereka juga tidak diberitahu. Tetapi di dalam jejak-jejak bisa dimengerti. Saya ajak kembali kita ke belakang ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor. Ketika ada dua orang yang berbincang-bincang dengan Dia di atas gunung itu, dilihat oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ada dua orang yang berbicara dengan Yesus. Siapakah itu? Musa dan Elia. Sehingga mereka terpesona. Petrus mengatakan, baiklah kami membangun 3 pondok di atas ini. Satu untuk engkau, satu untuk Elia, dan satu untuk Musa. Tadi malam muncul lagi 2 orang pemuda yang disangka mereka adalah penjaga kubur. Mereka juga berpakaian putih, berkilau-kilauan. Dan mereka mengatakan kepada wanita itu, siapakah yang kau cari? Siapa? Dia tidak ada di sini. Beni alui, jauri, bakutalua cimati. Lo yang ia betah. Lo mau dia. Lo mau dia. Juga nanti kita akan dengar bagaimana ketika kedua para murid itu pulang ke Emmaus. Mereka juga berdua kembali ke kampung halaman. Kulo dalau baga mayola mengabuli pahalama joyoku, mengabuli bapanua cibelaku. Mengabuli rafa kita ada sesuatu.
Begitu hari Selasa, menuntut saja mana terus begitu. Aku hati lah, aku tergerak. Aku tergerak. Ada yang buka wisatawan ke Yerusalem mereka. Lalu rombong pada ia jadua baru-baru tak. Ibu Sira, dia hadiah jadua. Ya kan? Dan ketika mereka menyampaikan itu, Yesus memberikan pemahaman. Ifasuki keramalaudi. Tapi no terbalu pada orang itu. Ya, no pemana pengaradaan. Lelai lepas si papa kurada bro mereka. Yesus. Ya, timotong-tong di keradaan tadi. Baru-baru dapat betul. Kan? Sesudah mereka singgah di rumah, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti, mempersembahkan. Mau menambah Yesus tiba-tiba hilang lagi dari mata mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, ini semua adalah pengalaman. Kebangkitan Yesus ini seakan-akan mereview kembali, melihat kembali, memutar selai kehidupan selama ini bersama Yesus. Ya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, pengalaman para murid bersama dengan Yesus selama ini, dengan kebangkitannya, dia mencoba membangkitkan semangat para murid kembali yang telah lalu, yang telah pudar, yang telah hilang karena kematian. Dan inilah yang menjadi inti dari kebangkitan, bahwa semangat mereka dibangkitkan kembali. Yang dulu, yang selama ini sudah tidak berdaya, mereka takut, patah semangat, dan sekarang mereka bangkit kembali. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang merayakan Paskah, apa yang menjadi remah bagi kita? Apa yang dapat kita petik dari peristiwa kebangkitan ini? Pertama, di mana kita dengar tadi dari kisah para rasul, ketika Petrus mengatakan kepada Kornelius, kamu tahu tentang sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea dan Galilea. Dia memakai kamu tahu. Mengenal, mengetahui, memahami, menghayati, menyaksikan sendiri apa yang terjadi selama ini. Ini berbicara tentang pengalaman Kornelius tentang Yesus. Apa yang dialami oleh Kornelius? Saya ingat kembali putrinya yang hampir mati, ya. Hampir mati, dan dia datang kepada Yesus mengatakan, Yesus, anakku hampir mati, tolong. Tetapi ketika Yesus mengatakan, ayo kita ke rumahmu, turun mengatakan, jangan, saya tidak pantas menerima Tuhan di rumah, seperti tidak terima hosti, ya kan? Tuhan, saya tidak pantas datang ke rumahmu, tetapi bersamalah sajalah, maka saya akan sembuh. Yang dialami oleh Kornelius itulah Petrus ingatkan kembali kepada dia. Ingatkan, putrimu hampir tewas, hampir mati. Nah, ketika kau kembali, apa? Belum sampai ke rumah, orang sudah menjemput kamu dan mengatakan anakmu sudah hidup.
Jam berapa itu? Ya kemarin sekitar jam 1 siang lah. Sekitar itu. Wih, pada saat itu saya berbicara dengan Yesus. Ya. Pengalaman bersama dengan Yesus. Jadi Bapak Ibu, satu hal tanda bahwa kita mengalami kebangkitan apabila kita mengingat kembali masa-masa lalu. Mungkin hidup kita, hidup keluarga kita, hubungan satu sama lain di dalam keluarga, sebagai suami istri, hubungan kita satu sama lain sebagai keluarga besar selama ini baik, mesra dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah mulai berkarat. Nah, mulai berkarat. Hubungan dengan suami, hubungan dengan istri, seperti hidup anak kos. Ya kan? Beda saya anak kos itu. Semua orang biasa. Tapi kalau kata-kata lah. Ya kan? Kalau kata-kata bapak, kalau kata-kata ibu, kalau agak ciu, bawa ke ciu, bayu ibu. Bayar keluar kos bawa bayar. Tapi lah luar tu tak berapa ni lo mungkin ibu Alvin yang Alvin bayar keluar kos dan kita. Tetapi bisa saja terjadi seperti itu. Ya, sudah berkarat, sudah bosan, sudah jenuh. 24 jam mukanya terus yang kita lihat. Maka bisa muncul kebosanan. Nah, dengan kebangkitan Yesus hari ini, seperti Petrus mengatakan kepada Cornelius, kamu tahu kan bagaimana dulu? Ingat Bapak Ibu, masa-masa ingat itu, engkaulah bulanku, engkaulah bintangku. Ya, saya tidak bisa tidur malam ini seperti malam tak berbintang. Ingat itu, ingat. Ya, jangan apa kamu rasakan saat ini, tetapi dengan kebangkitan Yesus, ingat kembali masa-masa yang indah itu. Ya, masa yang indah. Ya, nah ini biasanya yang ketawa itu pasti dia sudah mengalami hal yang dan yang tidak ketawa dia masih tinggal dalam masalah itu sekarang. Ya, gimana ini, pastor? Pulang berharap ini dengan suami itu dengan istri. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar dulu. Itu sadar itu awal dari perubahan. Kan? Jadi itu ya. Kedua, pasca bagi kita berani beranjak, move on. Kita berani, seperti wanita-wanita tadi, mereka tidak tinggal terus di rumahnya, tetapi pergi, bergerak keluar. Jadi, bagaimana kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik memaknai Paskah ini, kita harus mulai dari diri. Apa itu? Kita mulai dari diri kita. Kalau kita salah atau ada sesuatu yang terjadi di antara kita harus berani mengatakan, maafkan aku. Maafkan aku Bapak. Maafkan aku Abang. Maafkan aku Adik. Ya kan? Minta maaf itu antara suami istri bukan berarti kalah. Dengan mabubuha dan niya bermebuha sa iya. Buha, rato to. Ay, mamaya ito minta maaf pala iya, di ba mo at tutunin. Mo arato ito aso. Tidaklah.
Jangan juga nanti baru lagi mengatakan, ada kan? Ada salah dua. Enggak. Minta maaf itu keluar dari diri, meninggalkan ego kita. Tinggalkan egomu. Kalau kamu merasakan kebangkitan Yesus, harus berani meninggalkan ego. Itu seperti wanita-wanita mereka tinggalkan kenyamanan rumahnya, pergi keluar. Begitu juga kita harus keluar dari egoisme kita. Ya, kita harus berani meminta maaf kalau kita salah. Supaya apa? Supaya ada kebangkitan di antara kita, dalam rumah tangga kita, di KBG kita, di paroki kita. Begitu juga kita keluar dari KBG kita, membangun paroki ini, bukan hanya sebagai penonton yang ayo, wah, seperti tadi malam, lebih pintarnya penonton itu daripada pemain. Memang benar kita. Kalau makan TV-nya nih nanti, lebih pakai piramid itu, kapur tadi. Lebih betul kiri betul. Menurut dia Pak, katini apa? Bayu remati kau. Jadilah pemain, keluarlah dari sana, ya kan, keluar dari rumahmu, ayo ke gereja ini. Kamu sudah gereja dulu pastor, ayo, ada di peluang. Kalau sudah orang itu, bawa ke gereja, bawa nama, mau hanya mana ni kamu tidak tahu. Demam itu boleh pelaku ni boleh yang sambil luar rakyat orang boleh bawa fakir itu ada bah sini kita. No, ayo dong bangkit. Itu tandanya bahwa Yesus akan bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketiga, Petrus dan seorang murid yang lain, ketika mereka mendengar berita kebangkitan dari Maria Magdalena, mereka lari. Mereka lari, hilang. Ya, tetapi ya malunya ada yang sudah tua, ada yang juga yang muda. Biasa itu, ya. Yang muda tadi dia belum sampai di kuburan, tetapi dia tidak masuk. Hai bagaimana? Tapi orang tua tadi, Petrus, oya encok dia, oya asap kurang dia. Bukan dari mana waktu bisa, tapi merugi, tengah rugi bebele waktu. Lo mulia bahkan. Apa yang perlu kita lihat dengan ini? Ya. Pertama, mereka tidak saling menyalahkan saya. Tidak. Bayu, sabu ibu bagi habaras bayu watong kelba. Satu hima itu. Apa nak tu? Bagi ibu satu bagi. Apa lalu saya kibat haji baru. Semua tahu. Semua tahu. Tidak. Mereka tidak saling. Mereka saling memahami satu sama lain. Mereka menerima satu sama lain. Mereka saling menghargai satu sama lain. Dan artinya buah dari kebangkitan itu kalau kita saling menghargai satu sama lain. Kontribusi kita tidak dipandang besar atau kecil, tetapi apa yang dapat kita buat? Berbino ewan di beda, batahan-bahan cila mamek. Maka mudah-mudahan nanti yang itu pernah ada kan dulu pasca dan ibadah. Maka kalau minggu depan kita rayakan pasca ceria. Tapi badannya secilo yang mamek, bayu saya mamek. Apa? Tahu kita belum lihat
Hati itu ya. Ya, ada yang kata, kalau kita untuk warak, ya tidak. Iki buat cuma tertemu boleh. Pak, tertemu macam nak masuk, sama lunci dulu. Tertemu macam nak masuk, sama lunci dulu. Ada ni benda boleh, tapi bapak tahu, lihat dia begitu. Jadi artinya kita saling menghargai. Seperti Petrus ketika dia kemudian datang, dia tidak menyalahkan pengguna yang tidak menjadi pedama, tetapi saling menghargai. Saudara-saudara yang dikasihi, inilah beberapa buah dari Paskah ini. Ya, ada dua tahun berlalu. Ya aku sifat betul hidup ilahun. Menjadi kami tahu. Menjadi boleh pakai sekali teman. Tetapi semangat kebangkitan itu justru inilah yang harus kita hidupkan di atas. Ya, dan niwa baru mekino dari 1 Kolose bab 15 ayat 14. Andai saja Kristus tidak bangkit, sia-sialah perbuatan kami dan sia-sialah iman. Ya, naluna mau Yesus berkata mati, baca ayat dulu lama ini. Ya, jadi saudara-saudara kasih Tuhan, semoga kita tetap menghidupkan, membakar semangat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu di tengah-tengah kita. Amin.